Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Salsabila. Saya dari kelas DKPRM 20. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah periklanan di dunia. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke materinya ya. Selanjutnya kita masuk ke sejarah periklanan di dunia. Yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi, di Mesopotamia ada istilah the word of mouth. Jadi, iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai yang bentuknya pengumuman-pengumuman. Dan pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota untuk menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Kenapa? Karena masyarakat masih belum mengenal aksara. Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual beli. Yang kedua, di Yunani ada istilah door to door. Jadi cara berjualannya langsung datang dari tiap rumah ke rumah. Kebiasaan berdagang door to door ini masih terus dilakukan dan dipertahankan sebagai suatu sistem pemasaran di zaman Yunani dalam perdagangan antar kota. Ketiga, di Romawi, penyebaran informasinya secara sepihak melalui pahatan pada dinding kota atau relief, seperti contoh yang tertera di sini. Yang keempat, pada tahun 1275, era kertas Eropa, periklanan ini masih menggunakan kertas dan tinta. Meskipun kertas untuk pertama kalinya ditemukan di Cina pada tahun 105 Masehi, tetapi baru dikenal di Eropa pada abad ke-12. Kelima, tahun 1455. Selanjutnya, penemuan mesin cetak pertama ditemukan oleh Gutenberg di Jerman. Dimulailah penyebaran pesan iklan melalui media cetak. Selanjutnya, iklan cetak pertama muncul di Inggris tahun 1472, yaitu berbentuk poster tentang terbitnya buku-buku doa gereja. Keenam, tahun 1605, ada surat kabar Relation Aller for an Angewürdigen Historien diterbitkan oleh Johann Carolus di Strasbourg dan diakui oleh Asosiasi Surat Kabar Dunia sebagai surat kabar pertama di dunia. Yang ketujuh, tahun 1709, perkembangan iklan semakin meningkat ketika masa revolusi industri terjadi. Iklan cetak berkembang lebih cepat di Inggris ketika Richard Steele menerbitkan surat kabar bertajuk Tatler pada tahun 1709. Yang kedelapan, tahun 1920, iklan radio mulai dikenal pada tanggal 2 November 1920 di Pittsburgh, Pennsylvania. Stasiun radio pertama didirikan oleh produsen peralatan radio dan pengecer yang menawarkan program dalam rangka untuk menjual radio lebih kepada konsumen. Yang kesembilan, tahun 1930. Penggunaan televisi diperkenalkan pada tahun 1930-an, maka J. Walter Thompson mulai menjajaki pemasangan iklan melalui layar kaca. Yang ke-10, pada tahun 1945, usai Perang Dunia Kedua, iklan-iklan di Amerika gencar mempromosikan war bond atau obligasi perang dan menyelipkannya pada iklan-iklan komersial. Yang ke-11, tahun 1950. Pada awal tahun 1950, Dumont Television Network mulai meluncurkan program modern yang menjual iklan dalam hitungan waktu kepada beberapa sponsor. Yang ke-12, pada tahun 1990, melihat pengenalan televisi kabel dan khususnya MTV, mereka merintis konsep video musik, diantar menjadi jenis baru iklan. Kabel dan televisi satelit menjadi semakin umum, dan saluran khusus muncul, termasuk saluran seluruhnya dikhususkan untuk iklan, seperti QVC, Home Shopping Network, dan Shop TV Kanada. Yang ke-13, pada abad ke-21, sejumlah situs termasuk mesin pencari Google memulai perubahan dalam iklan online dengan menekankan kontekstual yang relevan. Iklan tidak mengganggu dimaksudkan untuk membantu daripada membanjiri pengguna. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar upaya sejenis dan kecenderungan peningkatan iklan interaktif. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.